Saya sebagai misalkan kayak kalau mewakili seorang anak nih sebagai orang dan itu kan banyak dua orang tua. Oke. Konteksnya gini, bagaimana seandainya ada orang tua yang mungkin dari segi itu kan dia sudah tidak bisa melakukan ibadah secara Maksimal. normal lah. Iya. Katakanlah kayak banyak kan orang tua ini kan ada yang terkena penyakit demensia, Alzheimer. Nah, berarti kan kadang tiba-tiba dia bisa ingat ibadah, tapi tiba-tiba di tengah jalan lupa. Nah, itu nanti bagaimana kewajiban seorang anak untuk apa ya namanya ya? Apa ya, Men? Mensempurnakan ibadah orang tuanya itu bagaimana? Bisa nggak disempurnakan melalui anaknya kan atau bagaimana? Sekian, Pak Ustadz. Itu. Jadi memang kita ke bab som dulu bahasanya tentang puasa itu sendiri. Puasa itu kan diwajibkan untuk orang yang beriman, Islam, berakal, sehat, rohani, jasmani, dan seterusnya. Nah, terkait yang sudah tua, mohon maaf ya, artinya sudah uzur, kan ada pentaksisan namanya, pengecualian. Makanya bagi orang-orang yang sudah uzur yang tidak mampu, bahkan dia sudah banyak lupa dan seterusnya, itu kan tidak kena kategori wajib ya. Maka dia boleh yang namanya bayar fidyah. Itu solusi yang pertama. Bagi anaknya tentunya Allah kan maha adil. Anak yang sehat itulah yang berusaha terus untuk ngingetin boleh, gak apa-apa. Tapi dia harus maksimal juga. Anaknya itu bisa ibadahnya harus dimaksimalkan. Doakan orang tuanya. Jadi kategori itu orang yang tidak berpuasa itu orang hamil ya. Kemudian orang yang sakit menyusui sama yang sakit tadi. Itu boleh bayar fidyah. Itu secara fikihnya. Nah, sebagai anak yang sehat ya, kita yang sehat ini harus maksimal. Kalau dalam case-nya itu kan beda-beda. Ya tetap kita edukasi, ingetin terus nggak apa-apa. Itu kan bagian ikhtiar kita untuk memaksimalkan supaya orang tua kita maksimal ibadahnya. Cuma secara fikih ada pentaksisan. Ruksho namanya, keringanan. Oh, alam Islam. Kita sebagai orang tua di rumah itu kan sudah tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menahan diri. Tetapi kenyataan ada anak, ada cucu, udah kepengen makan ini, makan ini. Jadi boleh dikatakan itu meja makan itu lebih mewah bulan puasa daripada bulan-bulan sebelumnya. Iya. Sedangkan ustadz-ustadz yang lain harus bisa menahan diri gitu ya. Jadi kita itu harus bisa merasakan gimana ya. Tapi itulah kenyataannya. Kemudian waktu kita berbuka juga ya, atau waktu kita sahur lah ya. Sahur itu kadang-kadang kan kita ngebangunin anak-anak itu kan agak lama ya. Jadi kadang-kadang kita udah makan duluan, makan udah deket-deket. Ya mau imsak, subuh. Jadi kadang-kadang apa tuh makanan itu masih di mulut, itu udah ada. Oke. Hukumnya gimana? Siap. Terima kasih. Ramadan itu kan kita keinginannya tinggi. Kalau di Palembang itu aku masih kecil itu ada lakso, ada pugo, ada tewan, ada model kan, lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum air putih, sama itu Allah langsung itu, Bismillah langsung itu, minum air putih sama kurma, udah. Itu doang. Sampai sipon itu, buah seterusnya. Makanya itu tinggal dikontrol saja. Boleh saja, cuman arahkan ke anak kita, keluarga kita, yang saya sampaikan sebelum Ramadan kemarin, ada makanan bukaan yang sunnah. Apa itu? Kurma. Air putih minum kurma. Ganjil, sebutir, 3 butir, 5 butir, dan seterusnya. 3 butir lah. Setelah itu kita makan yang nyicip yang lain, sholat maghrib dulu. Baru setelah itu kita makan besar. Supaya apa? Kalau udah makan besar udah malas, Bu.
Nanti ntar aja, tapi udah menjelang isya atau tahunya. Makanya kita batalkan dulu, nanti kayak kita nanti batalkan dulu sebentar, pengen apa, sholat dulu kita. 10 menit, apa 5 sampai 7 menit, batalin dulu, kita sholat maghrib baru nanti makan. Jadi lebih enak, terkontrol. Itu solusinya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, ini sering diskusikan antara imsak, batas imsak ya. Ada memang imsak itu kan batas waktu, menahan. Untuk memperingati saja sebetulnya. Kalau zaman Rasul itu sekitar 50 ayat sampai 70 ayat bacaan. Berarti kalau kita menitkan sekitar berapa itu? 5 sampai 10 menit anggaplah. Sebelum subuh. Makanya ada imsak namanya. Kalau zaman Rasul itu 70 ayat, 50 sampai 70 ayat bacaan. Nah, supaya apa? Kita prefer dengan adanya waktu imsak itu kita udah mulai membatasi makan gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi. Kita kasih tahu, nah, imsak itu ngingetin supaya segera selesaikan hajatnya, minumnya, makannya apa, supaya nanti ketika azan itu sudah selesai dia. Kalau kita dalam kondisi darurat beda. Lupa ngelihat jam, totonya lagi makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Selesai apa? Udah nggak, jangan tambah lagi. Jangan minum lagi. Yang di mulut kalau memang masih sempat dimasuki, kalau nggak tuh kita keluarin supaya aman. Makanya ada imsak itu untuk persiapan kita prepare, menyelesaikan sekitar 7 menitan ke depan kita nggak lagi ada aktivitas makan. Gitu. Kalau udah azan subuh, ada yang bilang bahwa kalau makanan itu udah di mulut, kusin aja. Ya. Tapi ada yang bilang juga, walaupun udah di mulut, harus dibuang. Iya, makanya aku bilang tadi. Betul, karena aku disampaikan. Kalau memang memungkinkan masih masuk, silakan. Selesaikan yang di mulut. Kalau memang kita lebih kehati-hatian, keluarin. Warok namanya, hati-hati. Betul. Bukan peraturan. Ya, itu fikih namanya, ilmu fikih. Makanya kalau memang ini memang dibolehkan, yang di mulut saja diselesaikan. Cuma bagi orang yang warok, yang hati-hati lebih baik dia keluarin. Itu lebih bagus. Menjaga, Bu, daripada kita tidak masuk kategori. Makanya di Ramadan itu ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu konteksnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masakan karena kita cicip, cuman katanya puasa dilempengkan ya. Itu gimana? Banyak. Cari anak-anak aja suruh cicipin. Itu khawatir. Sebenarnya sih kalau kita udah tahu takarannya, mending nggak usah dicicip. Ahsannya ya, bagusnya. Atau cari anak-anak yang belum kategori balik, suruh cicipin. Umur 3 tahun, 4 tahun, itu solusi. Ngeri, Bu. Nanti kebablas semua enak juga. Mengurangi tadi, kita kan warok, kalau puasa itu kan harus warok, hati-hati, betul kan. Jaga mulut, ya apalagi kita nyicipin. Tapi kalau kita udah tahu formulasinya, takarannya itu ya insya Allah lah yakin. Nanti kan bisa kita perbaiki kan. Kurang-kurang apa kan, garam atau kurang micin kan bisa kita perbaiki. Kita sempurnakan nanti setelah berbuka kan gitu kan lebih enak. Itu solusinya. Dan misalnya kan kita pergi keluar rumah itu jam 2, kan udah sholat subuh. Terus perkiraan Jakarta atau macet. Jadi tahunya apa lewat. Nah, ayo saya soal pergi takut ayo asal ntar nggak ke Uber dia sholat subuh sama asal di rumah. Oh. Itu gimana? Tapi kan jaraknya kan kita kan masih di Jakarta. Kata musafir, ya. Bukan jarak jauh di hutan. Jadi dia bilang, kalau kita keluar dari rumah gitu, kita itu sudah dianggap musafir. Jadi kalau seandainya kita ke mall gitu ya, pas waktu sholat zuhur, kita boleh sholat ini, boleh jamakan gitu, yang zuhur sama asar. Nah ini juga masih dulunya pengalaman ya.
terkait apa maksudnya musafir. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita kan semua secara umum Indonesia itu imam mazhab siapa? Syafi'i. Itu yang dikatakan musafir. Ini untuk ilmuannya ya. Perjalanan yang memang menempuh jarak 80 km. Musafir itu. Minimal 80. Kalau dari sini prediksi puncak sana dikit Cianjur itu bisa kata sampai tahun aja itu nggak nyampe 80. Satu lagi masih bawah sini kali 40 ya. Jadi secara hukum fikih ya. Kalau kita mengikuti Imam Mazhab Syafi'i berarti 85 km itu baru kategori kita musafir. Kalau kita mau berangkat pada zuhur, kita boleh zuhur dulu 4 rakaat baru jamak takdim namanya. Langsung sholat asar. Secara hukum seperti itu. Ya, atau dikosor. Kalau dikosor seperti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu Imam Mazhab Syafi'i. Clear ya? Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Imam Mazhab Maliki. Ya. Kalau namanya Maliki kebutuhan keluar. Itu ketika kita keluar saja yang beda wilayah. Misalnya ke Depok, itu boleh dikatakan dosa atau ada urusan. Tapi kita kalau dalam mazhab itu kita harus pilih salah satu. Tidak menggampang-gampangkan juga sesuai kebutuhan kita. Tapi memang ini fleksibel, dinamis ya. Ketika memang kita ada keperluan yang mendesak, ya boleh-boleh saja, karena ada dasarnya juga. Kita tidak mau berdebat di sini. Kita sendiri yang mengukur. Kalau memang kita luas waktunya ya sudah. Tidak perlu lah kita masih jalan 30 km gitu, masih kemungkinan kita mau masih bisa sholat jamaah ya harus di jamaah gitu kan. Kalau memang sangat dulu Palembang, balik kampung, nah itu kan jelas-jelas gitu. Itu kehati-hatian supaya akan ibadah kita lebih hati-hati. Kalau memang ini memang sekali keluar wilayah dari pasar itu, aku kan pasar itu Depok udah boleh keluar wilayah itu. Ada urusan lagi kan, atau ada wujud terus, itu boleh jamaah, diperbolehkan. Tapi itu hati-hatian karena kita umumnya adalah Imam Mazhab Syafi'i, maka kita ikutin yang mudah yang 80 km. Bukan berarti itu tidak boleh, silakan aja kondisi-kondisi tertentu silakan pakai. Darurat ya, wallahu a'lam.